Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Masjid dan seluruh jajaran pengurusnya, yang kami hormati dan kami muliakan para asatiz wal asatizah, para alim wal ulama, dan juga jamaah sholat tarawih rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa 1 hari penuh, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan sholat isya dan nanti pada waktunya sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Salawat beserta salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi bulan puasa ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, dalam artian Allah memaksa kita. Kutiba alaikumus syiyam, dalam artian kita dipaksa untuk berpuasa. Karena apa? Karena ini bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Seluruh umat manusia diberi kesempatan, meskipun itu dipaksa oleh Allah. Untuk apa? Untuk berpuasa. Dan apabila sudah berpuasa, maka la'allakum tattaqun, kelak akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ahli bahasa, khususnya bahasa Arab, kalau ada kata la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun dalam Al-Quran, itu berarti ibadah tersebut harus diusahakan sekuat tenaga. Kalau memang sudah diwajibkan, balik sudah tidak uzur, tidak dalam bepergian jauh, tidak dalam keadaan sakit yang parah, juga tidak dalam keadaan yang sudah tua renta, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, kita diwajibkan untuk berpuasa. Selain yang saya sebutkan tadi, seluruhnya kita diwajibkan untuk berpuasa, meskipun itu harus dipaksa. Karena apa? Untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran maupun hadis sudah dijelaskan bahwasanya ada 3 golongan iman seseorang itu menghadapi bulan suci Ramadan. Golongan yang pertama yaitu golongan orang yang lemah imannya. Sehari puasa, sehari 2 hari puasa, 2 hari.
Kalau ditanya Pak Bu ngaku ada puasa kakek butuh, butuh. Padahal tidak ada jaminan seseorang itu bisa menikmati bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 137, Allah jauh-jauh hari sudah memperingatkan, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma zadu kufra lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la yahdihim sabila. Apa kata Allah, sesungguhnya nanti ada orang yang beriman kemudian dia kafir, beriman lagi kafir lagi, terus sampai akhirnya summas dan kufra, Allah menambahkan kekafirannya. Kalau sudah begitu kata Allah, lan yakunillahu liyaghfir lahum, orang yang lagi mempermainkan imannya atau imannya lemah, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wala yahdihim sabila, dan selamanya dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita analogikan di bulan puasa, orang yang menyepelekan puasa, padahal bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang bermaghfirah, dia tidak akan mendapatkan ampunan itu, bahkan petunjuk pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan imannya yang labil. Kata Rasul, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan yusbihu kafiran, yabiru dinahu bi'aradin minad dunya. Bahasa mudahnya seperti ini. Ada seseorang itu yang paginya beriman, sorenya lupa. Ada juga manusia yang sorenya beriman, paginya lupa. Banyak kita jumpai, ini termasuk saya. Paginya orang usuknya puasa baca Quran, tadarus sampai tarawih. Habis tarawih terkadang terlena, ada namanya gengsi. Iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Nama ini mungkin kayak kalau itu tidak sengaja seliweran, ada drakor ya Bu ya, ada dracin ya Bu ya, ada namanya film CEO yang tertukar bukan? Apa? CEO yang menyamar, terus tak terasa kita dilalaikan, turun iman kita. Apalagi di situ ada yang maaf terbuka auranya, terus wayang terus nurun. Kata Imam Al-Ghazali, wa ajma'u ala anna al-iman yazidu bi-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kata Imam Al-Ghazali, iman itu bisa tambah karena dia taat, tapi juga iman bisa langsung turun karena maksiat. Boleh jadi maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga. Maksiat mata, nonton sesuatu yang dilarang oleh agama. Maksiat telinga, dengerin merumpi. Aku gak merumpi, tapi aku dengerin samurai mulut. Maksiat mulut, nakal, berbicara kasar, fitnah, nauzubillah min dzalik. Tapi Rasul memberikan solusi. Kalau iman kita lagi lemah, apa kata Rasul? Jadidu imanakum, perbauilah iman kalian. Kira ada yang bertanya sahabat, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbarui iman kami? Apa kata Rasul? Qala aksiru min
qaulin la ilaha illallah. Nonton drakor astagfirullahaladzim kalau la ilaha illallah. Dengar tetangguanya mimpi astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Lambat salat subuh kesiangan tapi masih ada waktu baca la ilaha illallah. Itu solusinya. Tenang masih ada solusinya. Baca kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, gambaran seseorang di bulan puasa ini yang imannya kuat. Apa kata Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 165? Walladzina amanu asyaddu kufran lillah. Dan ada orang-orang yang beriman yang dia sangat kuat imannya karena apa? Karena bukan lillah, kecintaannya kepada Allah. Kalau kita cintanya lebih kepada Allah, puasa ini tidak berat. Iman kita terus baik pagi maupun sore. Dengan apa? Dengan sering-sering berbuat amal soleh, membaca Al-Quran, dan juga kalau kita hilang sering-sering berzikir dan membaca kalimat la ilaha illallah. Semoga kita semua menjadi bagian orang-orang yang terakhir tadi, yang kita menghadapi bulan suci Ramadan, kita kuat imannya, kuat karena apa? Kuat karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian tausiah singkat dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang murni dari diri saya pribadi, apabila ada kelebihan yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.